Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan tentang apa melakukan sunnah Rasul, yaitu mandi, memilih mandi di waktu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu di sepertiga malam terakhir atau di waktu-waktu kita melakukan sholat tahajud, qiyamul lail. Tadi sudah kita berikan beberapa pengantar ya, dan secara lebih rinci akan kita jelaskan di sini tentang setidak-tidaknya ada 7 ya, manfaat dari kita melakukan mandi di sepertiga malam terakhir. Manfaat yang pertama yaitu mandi pagi sebelum di waktu sepertiga malam terakhir akan mampu melancarkan peredaran darah. Menurut hasil penelitian sebuah lembaga riset trombosit di Inggris, jika seseorang sering mandi pagi dengan air dingin, maka peredaran darahnya akan menjadi lebih lancar. Tubuh juga akan merasa lebih segar dan bugar. Dan hal ini tentu akan sangat berguna sebagai bekal kita untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Kemudian manfaat yang kedua dari mandi di sepertiga malam terakhir dengan air dingin akan meningkatkan sel darah putih. Masih menurut hasil studi di Inggris, mandi dengan air dingin akan meningkatkan sel darah putih dalam tubuh. Bila sel darah putih dalam tubuh meningkat, maka daya tahan dan kemampuan tubuh dalam melawan virus itu juga akan meningkat. Manfaat positifnya, tubuh akan menjadi lebih prima dan tidak mudah sakit karena daya tahan tubuh yang selalu terjaga dengan baik melalui mandi di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang ketiga, ya, manfaat yang ketiga, mandi di waktu pagi ini dengan air dingin ini bisa menurunkan resiko darah tinggi. Menurut Frederick Premzi, seorang hipnoterapis dari The American Board on Hypnotherapy, mandi air dingin akan menurunkan resiko timbulnya darah tinggi, varises, dan mengerasnya pembuluh darah. Hal ini disebabkan karena mandi air dingin akan melancarkan seluruh sirkulasi darah ke organ-organ tubuh. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat dari mandi pagi dengan air dingin dapat meningkatkan kesuburan. Mandi pagi dengan air dingin memiliki efek positif bagi kesehatan reproduksi manusia. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria dan hormon estrogen pada wanita. Akibatnya kesuburan dan gairah seksual pun akan semakin meningkat. Makanya ada juga anjuran untuk pasangan suami istri ya, ingin katakanlah menambah gitu ya, menambah hubungan yang mungkin sudah terjalin, maka disarankan untuk mandi lagi dulu gitu ya. Kemudian manfaat yang kelima ya, dari mandi pagi dengan air dingin adalah memperbaiki kesehatan jaringan tubuh. Kebiasaan mandi pagi dengan air dingin setiap hari berdampak positif juga pada kesehatan jaringan tubuh manusia. Dengan kebiasaan ini, jaringan kulit akan semakin membaik, kulit tidak kering dan menjadi lebih kenyal. Mandi dengan air dingin juga mampu mengurangi noda dan lingkaran hitam pada bagian bawah mata, sehingga kesegaran wajah akan semakin terpancar. Dan sebaliknya, bila mandi
Dengan air hangat maka kulit akan lebih mudah berkeriput dan kurang kenyal. Selain itu, mandi dengan air dingin juga berdampak positif pada jaringan kuku ya. Kuku pun akan menjadi lebih sehat, lebih kuat dan tidak mudah retak gitu ya. Kemudian manfaat selanjutnya dari kita melakukan mandi di sepertiga malam terakhir adalah bermanfaat ya, membuat rambut lebih sehat. Apa sih yang terjadi pada rambut bila dibilas dengan air dingin? Ternyata air dingin bisa menutupi kutikuler rambut ya, sehingga mampu mengurangi kerontokan. Rambut pun akan lebih terlindungi dari kotoran-kotoran yang biasanya menempel pada kulit kepala. Dengan demikian rambut akan menjadi lebih sehat dan kuat. Dan manfaat yang terakhir, yang ketujuh dari kita mandi pada sepertiga malam terakhir adalah berkhasiat meredakan depresi. Ritual mandi pagi dengan air dingin biasanya dilakukan oleh para pejuang samurai Jepang tempo dulu. Ritual ini biasa disebut dengan misogi dalam bahasa Jepang. Dan kebiasaan ini bertujuan untuk membersihkan jiwa sehingga pikiran menjadi lebih tenang dan bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Namun terlepas dari ritual yang biasa dilakukan oleh orang Jepang tersebut, rasanya memang logis ya bila mandi air dingin ini bisa berefek meredakan depresi dan stres. Coba bayangkan bila kita sedang suntuk dalam keadaan tegang atau depresi karena sesuatu hal, setelah itu kita mandi, maka tubuh akan terasa lebih segar ya. Pikiran menjadi lebih tenang, jernih dan lebih rileks. Demikianlah ya 7 manfaat dari mandi yang kita lakukan sesuai sunnah Rasul. Kebiasaan mandi di saat fajar memiliki pengaruh besar pula bagi kesehatan jaringan tubuh manusia. Jaringan kulit akan semakin baik, kulit tidak kering ya, namun kulit akan menjadi lebih kenyal. Mandi saat fajar juga berpengaruh pada kejiwaan. Kebiasaan mandi seperti ini memiliki efek relaksasi pada tubuh. Tubuh akan menjadi lebih rileks dan pikiran pun menjadi tenang. Menurut para terapis ya, mandi lebih baik dilakukan dengan menggunakan shower ya, daripada dengan gayung. Dan saya kira budaya shower ini sekarang sudah cukup banyak dilakukan ya, walaupun pada awalnya itu dikarenakan lahan yang sempit ya, jadi karena ruang yang terbatas sehingga banyak orang membuat kamar mandi karena ukurannya yang kecil, karena ukurannya yang mungil, maka tidak lagi menaruh suatu tempat ya, atau suatu bak mandi ya, yang kemudian kita mandi pakai gayung ya, tetapi kemudian sekarang sudah diubah menjadi memakai shower ya. Dan konon katanya itu adalah jauh lebih bagus ya. Saat mandi dengan shower, maka air yang keluar dari pancuran itu akan memijat kulit dan tubuh. Hal ini akan menimbulkan efek pijatan yang membuat otot tegang menjadi lemas. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk mandi pada waktu sepertiga malam. Selain itu akan mendorong kita untuk mengerjakan sholat subuh, insya Allah. Jadi dengan kita mandi pada sepertiga malam, maka jangankan subuh ya, bahkan kita sempat ya, waktu kita akan menjadi jauh lebih leluasa. Kita lanjutkan dengan sholat tahajud dan kita tunggu sebentar, setelah itu ya dilanjutkan dengan sholat subuh ya, sehingga tidak akan ketinggalan gitu ya. Nah, selain itu beberapa ulama dalam menjaga kesehatan, Rasulullah SAW mengamalkan mandi fajar, yaitu mandi sekitar jam
2-3 pagi sebelum subuh. Dan dikatakan kelebihan mandi sepertiga akhir malam itu antaranya tidak terkena penyakit asma, ya, terhindar dari angkara jahat seperti sihir, baik dari jin atau manusia. Kemudian tubuh badan menjadi sehat, wajah bercahaya, doanya mudah dimakbulkan Allah, ya, karena doa di tengah di sepertiga malam terakhir itu adalah doa saat kebanyakan orang itu tertidur pulas, ya. Dan yang terakhir juga bermanfaat untuk bisa menjaga wajah kita menjadi lebih awet muda, ya. Cara mandi sepertiga akhir malam ini juga diterapkan untuk para pecandu narkoba, ya, yang dalam masa penyembuhan di pondok pesantren Suryala, ya, yang disebut juga mandi taubat, dan terbukti banyak menyembuhkan para korban kecanduan narkoba. Demikianlah 7 manfaat mandi di sepertiga malam terakhir, dan merupakan satu sunnah Rasul yang bisa kita lakukan, dan insya Allah kita lakukan semata-mata mengikuti sunnah. Dan ternyata ketika kita mengikuti sunnah, banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah manfaat untuk kesehatan. Demikian, tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.